إله غيره يا قوم اعبدوا الله لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa alaiha jeung kana luhurna itu an'am wa alal fulki jeung kana luhurna parahu tumaluna dibawa barang kabeh. Walaqad arsalna jeung yakin nyata geus mutus kami Allah Nuhan ka Nuh ila qaumihi ka kaum eta Nuh. Faqala tuluy sasauran eta Nuh, ya qaumi kaum kami, kudu ibadah marane kabeh Allah ka Gusti Allah manteu lakum eta tetep pikeun marane kabeh min ilahi tina pangeran goeruhu ari saliyati Allah. Apala tatakun nahatus sieun marane kabeh. Penjelasan kerja ayat nomor 22 abawa kanu kamari. Salah satu manfaat Allah nyiptakeun an'am ingon-ingonan baheula meme dijieun mobil dan aya mobil. Alat transportasi darat itu adalah berbentuk hewan binatang. Daerah Timur Tengah dengan ontak. Orang Indonesia baheula mobil truk teh eta teh roda apa roda? Siapa yang kata roda? Ditarik ku sapi. Ayeuna harus pakai ban mobil, perpaduan antara modern dan kuno. Ari gerobak tina kayu, ari bana ban mobil. Baheula mah asli kayu make besi. Kolotra, lamun peuting-peuting teh moal saro. Waranian anakna make cepor. Anakna teh beureun bisi dipadukna. Terus sapi mah poek oge temek teh. Mungkin tahun 60-an bahwa orang yang punya roda itu seperti zaman sekarang yang memiliki mobil truk mungkin ya, karena dulu itu tidak ada angkutan ke kampung-kampung. Namun aya mobil liwate jeung motor nongeng diambelan banget. Bau bensin cek kolot ayeuna budak baheula. Enak mah wah
apa. Maka Allah ciptakanlah sebagai alat transportasi darat itu adalah hewan ternak. Seperti halnya Allah telah menciptakan alat transportasi itu di lautan dengan kapal cai dan perahu-perahu, itu transportasi di lautan. Maka zaman dulu itu Nabi Nuh bikin perahu, karena di darat sudah disediakan hewan ya, dengan kudanya, dengan keledainya, dengan himarnya. Maka itu adalah bagian daripada tanda keagungan Gusti Allah. Ayat sekarang judulnya adalah terutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Ayat nomor 23. Ayat nomor 23 sebagai al-ikhbar, berita dari Allah. Tapi apabila ada berita al-mukhbirnya itu Allah dan Rasul, maka dipastikan benar. Kabar itu mahtamalas sidqo wal kidbah. Berita itu adalah sesuatu yang pantas benarnya, pantas bohong. Datang ke Khalid, dia berkata bahwa tadi saya melihat ada kuda yang putih di daerah Anu. Boleh dipercaya, boleh tidak, karena itu berita. Apalagi zaman saiki berita itu orang dengan medsos, para pengusaha dengan usahanya melalui medsos, ada Facebook, ada Instagram, ada WA, adalah apa lagi? Nah itu di sisi pihak ada berita positif, maka ditangkal juga itu berita dengan berita bandingannya, tandingannya. Apa yang dimaksud? Supaya kontennya itu banyak yang melihat. Jadi jangan aneh kalau sekarang itu orang yang membaca ngamuk-ngamuk, padahal orang yang membuat skenario itu dia beruntung, karena di sisi pihak orang penasaran, pengikut si A yang berbicara lurus, si B yang membuat berita hoak tandingan, maka yang diuntungkan adalah para pengusaha itu sendiri, karena dia dengan banyaknya yang melihat, yang menonton, maka berarti banyak kuota yang masuk. Karena tidak bisa dilihat kalau tidak beli kuota, maka dia diuntungkan. Bahkan hari ini banyak perusahaan yang tidak perlu dia memasang iklan, ya, di TV atau di jalan, cukup biaya iklan tersebut sekian persen, maka dia berikan kepada orang yang setiap hari menonton 10 iklan, dan langsung hasil menontonnya itu seolah-olah seorang pengusaha itu sedang membayar reklame yang di jalan. Itu kan reklame di jalan dibayar kan, pakai pajak. Maka dia alihkan, tidak pasang reklame, tapi dia sisihkan untuk membayar orang yang menonton iklan itu, langsung masuk ke rekeningnya. Ya, makanya jangan aneh. Ada berita yang benar langsung muncul berita tandingannya, karena dia itu ujung-ujungnya bisnis. Nanti banyak dilihat kontennya, kan dapat. Lamun wali santri asal pos setiap pengajian Riyadhah dan tafsir Jalalain itu kau sarankan mengklik, karena ini diiklankan di pesantren Assalam Channel. Orang tua kalian suruh kasih tahu, ya, orang tua kalian, mamang kalian, kalau kalian yang punya HP, kalau satu keluarga kalian 10 orang,
kali 200 santri berarti seberapa? 10 kali 200 2000 sehari 2000 klik ke lumayan listrik ente. Sebab kayak masuk karena Kang Iwan per bulan 15 juta. Gak usah bayar listrik. Tapi pasti keluarga kalian itu di samping tidak tahu, ya. Kalau pengajian biasanya tidak terlalu senang kan. Padahal lihat aja, ya, dilihat aja. Mungkin sekalimat 2 kalimat bisa ke bawah, jijil. Dan keuntungannya adalah untuk pesantren, karena orang lain sudah dari dulu, ya. Kalau ada berita lurus, pasti dia berita hoax, sengaja supaya orang itu penasaran melihat. Semakin banyak yang melihat, dia semakin merobot keuntungan. Da orang yang tinggal di rumah kuota, ya. Kira-kira kalau 1 bulan YouTube kita sudah dapat 15 juta, jika ini ada bonus buat listrik. Sekarang kau bayar listrik 50.000 per bulan. Anu listriknya teh 24 jam full. Sebab di Kogoma ngatang we dari Paruma. Ya, makanya ini lain main-main teh. Kalau per santri ada 200, satu santri punya keluarga ada 10 link saja. Jangan. Nanti lihat ya YouTube channel Assalam. Biar lihat ya. Ada tafsir, ada kegiatan riyadhah. Nanti klik sampai sehari 2000, lumayan lah. Dari semen-semen orang ngapa. Tinggal di kamar mandi ente, tos geus darula, geus teu puguh gitu. Cacak dijieun tina beusi teh, tajoman bawa poe, cegur, aya nu lila teh di WC, alaku. Per 6 bulan dandanan. Ya. Jadi promosi ya. Asal post channel. Harap tahu saja kalau sekarang itu yang menonton baru berapa? 200, belum nyampe 300 ya. Ya, coba kalau orang tua saudara-saudara kalian lihat channel Assalam Pos, ada riyadhah, ada pengajian, ada kegiatan santri. Ente kerek kudunya dipoto, dimasukkan ke channel. Tangan ke kerek lain. Tapi lo yang melihat itu. Yang penting dapat aja. Sekarang makan yang aneh-aneh, sampai orang dengan seteganya, ya, bikin tayangan yang bikin menarik, yang aneh-aneh. Perempuan dengan sengaja telanjang di kamera membuat video sendiri supaya nanti banyak orang yang ngelik. Bayangkan, ngaji manfaatnya gede, ternyata orang santri sendiri tidak. Padahal masalah power, yang penting ada apanya, ada linknya kan gitu deh. Lepas juga ya. Nuta raja mah utak bujur apa juga tidak ya. Biar aku lihat channel pasar tertentu itu mana uji. Jadi kita itu sekarang ini mau pesantren sampai ke 5 benua. Mungkin YouTube kita ada yang melihat. Di Saudi mungkin ada orang tua kalian, saudara kalian yang TKW kasih tahu, tonton channel Assalam Pos, gitu. Supaya apa? Ya membantu lah. Sekarang belum dapat apa-apa. Sebab santrina paling beda. Kalau lihat ada pengajian tafsir, ada riyadhah, ada kegiatan yang lain. Nah, di dalam ayat ini Allah memberikan informasi. Cuma ingat, andaikan berita itu yang membawa beritanya adalah manusia biasa, maka itu pantas benar, pantas salah. Cuma andaikan yang bawa berita itu Allah dan Rasul, Quran ini kan Allah, Rasul, maka itu dipastikan benar. Malah lalu kurang terpercaya jadi murtad. Sekalipun
berita. Ya, karena ini al-mubinnya siapa? Allah anu kasifatan sifat maha suci. Ya, Rasul kasifatan sifat sidik, maka pasti yang diberitakan itu pasti benar. Seperti dalam ayat ini. Cuma sekalipun memang ayat ini dipastikan benar, maka dari sisi susunannya ini sangat terlihat sekali. Dengan apa? Dengan materi lapan lam ibtida dengan qad yang masuk ke dalam fi'il madhi laqad. Nah ya, sal Sundana logatna yakin nyata. Kalau dengan bahasa Indonesia ya, sesungguhnya, yakin sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena di zaman Nabi Nuh alaihissalam dulu ya tidak jauh lah seperti sekarang. Kalau ada yang membawa berita tentang goib, berita kebenaran, itu orang mikir-mikir dulu mau percaya. Ya, diberitakan di dalam Al-Quran dengan materi litaukidil fi'li, karena fi'il itu taukidnya dengan lam ibtida, dengan qad, dengan nun taukid. Kalau isim taukidnya ya dengan alat taukid, ajma'a, akta'a, itu kan? Itu kalau di dalam isim. Artinya sama, bahwa menghadapi mukhatab mustami yang diperkirakan khalidin. Artinya yang diperkirakan bahwa si mukhatibnya itu hatinya dalam keadaan kosong mutarodin, yaitu ragu-ragu dengan berita. Maka dijawab oleh Allah, jangan ragu-ragu. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi, bahwa Allah mengutus seorang Rasul yang namanya Nuh. Wallahu laqad arsalna rasulan Nuhan ila qaumihi da'iyan lahu. Tugasnya adalah sama, mengajak atas kaum-kaumnya. Hadhihi ta'ziyatul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzikri hadar rasul. Mengapa Allah mengatakan ini berita yang sekian ribu tahun? Karena jaraknya Nabi Nuh dengan baginda Nabi Muhammad sangat jauh sekali. Allah beritakan tentang diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, maksudnya adalah menguatkan prinsip-prinsip keyakinan dan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun di zamannya banyak orang yang mencemoohkan, sama di zaman Nabi Nuh alaihissalam Allah tugaskan menyerukan tentang tauhid, menyerukan tentang syariat, tapi ternyata tidak banyaklah manusia yang mengikuti. Ternyata jangankan yang lain, anaknya saja Kan'an tidak ikut. Jumlahnya itu berbagai pendapat ya. Apa tugas inti? Tugas inti ini harap maklum bahwa tugas para rasul itu dari semenjak Nabi Nuh ya sampai Nabi Muhammad itu tugasnya itu sama, tauhidnya sama. Kalau syariatnya beda, banyak yang beda. Sholat di zaman Nabi Muhammad, sholatnya 5 waktu. Di nabi-nabi yang lain ada yang duhur saja, ada yang asar saja, nggak semuanya. Kalau tobat di zaman Nabi Muhammad, asal pertama dia mengakui dosa dan kesalahannya, lantas dia merasa menyesal dengan perbuatan dosanya, lantas dia memohonkan ampunan kepada Allah, dan apabila yang berhubungan dengan manusia minta maaf kepada manusianya, maka Allah insya Allah mengampuni. Tapi di zamannya Nabi yang lain seperti di zaman Nabi Adam alaihissalam, ternyata syarat diterima tobat itu kan harus membunuh dirinya sendiri kan, yang dihampura. Ini makan dosa, itu beda saya. Tapi kalau akidah tauhid sama. Dulu
imanlah kalian kepada Allah, bertauhidlah kalian kepada Allah. Di zaman Nabi Musa, bertauhidlah kau kepada Allah, dan sampai selanjutnya